saya, Bunda Syari, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno, dan keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manakib ini, sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang mulia, yang berbahagia, Bapak Profesor Kiai Haji Hadi Sri Ahim Saputra, alhamdulillah dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, Amin. segala kebaikan dan keberkahan untuk beliau Amin. bersama keluarga besarnya, Amin. dipanjangkan usia dunianya, Amin. disehatkan jiwa raganya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. diluaskan rezekinya, Amin. dikabulkan hajat-hajatnya, dan Amin. dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Amin ya rabbal Allahumma alamin. amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada kita semuanya agar kehidupan kebaikan kita meningkat setapak demi setapak. Ditulis di dalam Al-Qur'an, la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Hendaknya di dalam kehidupan ini kalian meningkat setapak demi setapak. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Setiap kali kita di dalam pelaksanaan amaliyah manakib, senantiasa kita mendapatkan limpahan ilmu pengetahuan dari para wakil albah, Pak Wakil Abah, yaitu para wakil talqin dengan khidmat ilmiahnya. Tentu saja pengetahuan kita semakin bertambah. Dengan bertambahnya ilmu kita, maka semakin bertambah kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dan yang kita kerjakan. Sebab jikalau semakin banyak kita mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi tidak semakin meningkat hidayah, petunjuk bagi kita, maka kita bukan semakin dekat dengan Allah, justru kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak dekat dengan Allah, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin meningkat, maka kita harus senantiasa bermuhasabah. Bermuhasabah adalah melihat kepada diri kita sendiri apa kekurangan-kekurangan yang bisa kita perbaiki. Karena memang sebagai seorang manusia kita senantiasa diliputi oleh kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, maka dengan bermuhasabah itu akan kita temukan kekurangan yang ada pada diri kita. Bermuhasabah ini pun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, hendaknya kita melihat kepada diri kita. Hendaknya kita bermuhasabah. Maka dengan muhasabah itu kita akan menemukan kekurangan-kekurangan diri. Menemukan kelebihan yang harus kita pertahankan, kita tingkatkan, dan kekurangan-kekurangan yang harus segera kita benahi. Maka dengan cara muhasabah inilah kita akan bisa berupaya untuk meningkat kehidupan, kebaikan kita dalam kehidupan ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Namun kenyataan yang terjadi banyak barangkali di antara kita atau di khalayak umum, mereka gelisah, memiliki penyakit sosial, gelisah, resah. Karena apa? Karena kebanyakan di antara mereka itu tidak melihat kepada dirinya, kekurangan-kekurangannya, tetapi justru melihat kepada orang lain dan memperhatikan kekurangan-kekurangan orang lain. Ikhwanul akhwat, di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita pentingnya muhasabah alias mengoreksi diri sendiri. Menurut beliau bahwa mengoreksi kekurangan diri sendiri adalah merupakan sebuah amal yang baik. Beliau menulis dalam kitab itu, tasyawfuka ila ma batana fika minal uyub, min tasyawfuka ila ma hujiba anka minal uyub. Usahamu untuk mengetahui beberapa kekurangan yang ada pada dirimu adalah lebih baik daripada engkau mencari sesuatu yang gaib dan tersembunyi dalam dirimu. Jadi mencari kekurangan-kekurangan diri itu lebih baik dari mencari sesuatu yang gaib. Menurut beliau, Syekh Ibnu Athaillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yubsiru ahadukumul qadah fi aini ahihi wa yansal jid'a awil zidla fi ainihi mu'taridan." Seseorang di antara kalian bisa dengan jelas melihat noda kecil di mata saudaranya, tetapi lupa batang pohon yang ada di matanya sendiri. Hadis ini kita mengingatkan kepada sebuah pepatah, semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Sibuk dengan kesalahan orang lain adalah salah satu penyakit hati, penyakit sosial yang menyebar di antara banyak orang. Dia hanya melihat kesalahan atau aib orang lain, walaupun kesalahan yang dilakukan orang lain itu adalah kesalahan yang kecil, sedangkan dia sendiri tidak melihat aib dirinya sendiri meskipun besar dan terlihat oleh semua orang dengan mata. Orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain pastilah sulit memperbaiki diri sendiri karena tak sempat melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seringkali sesuatu yang tidak kita sukai,
sesuatu yang terjadi di luar harapan kita. Seringkali kita tidak menyadari akan kesalahan diri sendiri, justru senantiasa mencari kambing hitam. Kesalahan-kesalahan dilimpahkan kepada orang lain, di luar daripada dirinya sendiri. Nah, inilah termasuk sebuah muhasabah kepada diri kita sendiri. Barangkali ketika kita melakukan kesalahan, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, seringkali kita menyalahkan orang lain. Kita sering menyalahkan istri kita, menyalahkan teman kita. Padahal yang dilakukan itu adalah kesalahan, kekurangan dari kita sendiri. Kalau kita begitu sangat memperhatikan kesalahan, kekurangan orang lain, tanpa melihat kekurangan kepada diri sendiri, maka bagaimana dia akan meningkatkan kualitas kehidupan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena tidak ada ukuran. Yang diukur adalah kesalahan orang lain tanpa dia memperhatikan kepada dirinya sendiri. Maka orang yang semacam ini sulit sekali untuk meningkat kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Justru kehidupannya diliputi dengan kesusahan, keresahan. Karena dia tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Dia senantiasa menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Nah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Para nabi dan rasul telah memberikan contoh kepada kita bahwa apapun yang terjadi kepada dirinya senantiasa muhasabah, mencari kesalahan dan kekurangan pada dirinya sendiri, bukan menyalahkan orang lain, apalagi mencari kambing hitam, apalagi melaknat, apalagi mencemooh, apalagi menghina, mencaci maki, menfitnah. Para nabi dan rasul telah memberikan contoh kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi yang di luar harapan kita, beliau-beliau para nabi dan rasul selalu melihat kepada dirinya sendiri. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita lihat Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga ke dunia, padahal yang menggoda itu adalah iblis. Beliau dikeluarkan dari surga ke dunia, yang menggodanya adalah iblis. Beliau menuruti hasrat dari Sayyidah Hawa. Dan yang menjadi penyebab itu adalah buah khuldi. Tapi ketika Nabi Adam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak menyalahkan iblis. Beliau tidak menyalahkan istrinya Siti Hawa. Beliau tidak melaknat buah khuldinya. Tetapi ketika beliau diingatkan oleh Allah, beliau mengakui, Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, aku yang dolim ya Allah. Aku yang salah ya Allah. Ini adalah sebuah contoh dari para nabi dan rasul. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang ada pada dirinya, tidak menyalahkan orang lain yang di luar daripada dirinya. Yang paling utama dan terutama adalah dia melihat kepada dirinya sendiri dan menyatakan kesalahan, kezaliman dirinya sendiri. Kita melihat, mengingat sejarah dari Nabi Yunus alaihissalam, ditegur oleh Allah sampai dimakan ikan di lautan karena pembangkangan dari umatnya
tetapi beliau tidak membenci, tidak menyalahkan umatnya, tidak melaknat ikan yang memakannya, tetapi beliau menengadahkan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sesungguhnya akulah yang dolim, ya Allah. Apalagi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilempari kotoran onta, dilempari batu sampai beliau berdarah-darah. Beliau tidak menyalahkan umat yang melempari batu, tidak menyalahkan, tidak melaknat. Justru beliau menyatakan, ya Allah, mereka belum tahu bahwa aku ini Rasulmu. Maka berikan hidayah. Inilah adalah sebuah pelajaran, sebuah uswatun hasanah bagi diri kita. Setelah ini apapun yang terjadi, yang paling utama dan utama kita melihat kepada diri kita sendiri. Apa kekurangannya, apa kesalahannya, kita akui, ya Allah, saya dolim, ya Allah. Jangan sebaliknya ketika ada suatu permasalahan kita mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Maka di saat kita sadar dengan kesadaran yang murni, bahwa segala sesuatu bisa jadi terjadi di hadapan kita, terjadi di dalam kehidupan kita, itu atas kesalahan diri sendiri. Maka apabila ada orang yang sakit, yang belum sembuh, jangan menyalahkan rumah sakit atau dokternya. Ada COVID, jangan menyalahkan, mengutuk virusnya. Ketika kita meriang, jangan mengutuk nyamuknya. Ketika ada murid yang nakal, jangan menyalahkan gurunya. Barangkali kita sendiri yang salah. Barangkali kita sendiri yang dolim. Maka jalan satu-satunya adalah kita memperbaiki kesalahan dan kedoliman kita. Dan kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manfaat daripada muhasabah. Senantiasa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melihat kepada diri kita sendiri. Melihat ke dalam diri sendiri. Kekurangan-kekurangan yang ada kita benahi. Kebaikan-kebaikan kita tingkatkan. Nescaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarkabunna tabaqan an tabaqin, hendaknya kalian semuanya senantiasa meningkat dan meningkat dalam kehidupan, dalam kebaikan kehidupan ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi juga. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.